Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para alimil ulama, para kiai, para gus, tokoh masyarakat yang saya hormati, bapak-bapak aparatur pemerintah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul setelah libur bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada pengajian atau perkumpulan kita malam hari ini sekaligus dengan haulnya guru kita yang ketiga, almarhum Kiai Ahmad Taufikur Rahman, yang mudah-mudahan barokah kumpul kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan dzikir pada malam hari ini, yang khususnya pahalanya dihadiahkan kepada beliau dan seluruh ahli barzah yang hak menerima doa dari kita. Semoga almarhum mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelihatannya jamaah banyak yang lihat jam melulu nih ya. Saya tahu jam 22.30 itu ada sesuatu. Saya juga ngerti, paling ceramah 3 menit. Dalam haul itu paling tidak ada 3 hal penting. Yang pertama adalah mendoakan kepada mayit. Ini haul siapa saja? Haul kiai, haul guru kita, teman, saudara kita. Di dalamnya itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan dzikir, membacakan doa yang pahalanya itu diberikan kepada mayit. Ini perbuatan yang baik. Bahkan pelaku haul itu bukan semata-mata tradisi di Indonesia, tapi ada sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap tahun hari kematian Siti Khadijah, beliau menyembelih kambing dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dekat dan kerabat Siti Khadijah, sembari menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Khadijah. Ini maknanya haul. Dikatakan sehingga Siti Aisyah merasa cemburu begitu cintanya Rasul kepada Khadijah, karena setiap tahun diulang-ulang sedemikian. Maka ini oleh para ulama dijadikan landasan haul, mengingat kematian setiap tahun, yang tujuannya adalah mendoakan kepada mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, ibroh. Ibroh itu peringatan kepada kita bahwasannya sehebat apapun kita, segagah apapun kita, sepinter apapun kita, sekaya apapun kita, apabila ajal sudah tiba, tidak akan pernah bisa ditawar kembali. Oleh karena setiap orang itu akan bertemu dengan ajalnya. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seorang pun tidak akan bisa menawar tentang ajal. Jika tiba, dia tidak akan berbicara nanti dulu, atau ketika dia memang sakit minta segera mati, tidak bisa kalau belum keputusan Allah. Karena ajal itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita terlena dengan kenikmatan dunia yang membuat lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah,
Tidak sedikit orang yang tertipu dengan kenikmatan sehingga ia lupa kepada pemberi nikmat. Tidak sedikit orang yang karena fitnah akibat pujian tidak sadar bahwa pujian yang menimpa pada dirinya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia tidak terasa jatuh kepada kehinaan. Sebuah peribahasa mengatakan bahwa nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Betul. Maka hati-hati, bahwasanya pujian dari sesama itu belum tentu semuanya pujian yang asli dan murni. Bisa saja orang memuji kita setinggi-tingginya, padahal ia ingin menjatuhkan kita. Kalau jatuh dari tempat yang rendah, tentu tidak akan begitu menyakitkan. Tapi jatuh dari ketinggian, itulah yang menyakitkan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Hati-hati dengan pujian. Dan yang ketiga, seringkali kita tertipu karena aib kita disembunyikan oleh Allah. Hidup merasa yang paling baik, hidup merasa yang paling benar, seakan dia tidak pernah berbuat kesalahan. Padahal Allah sengaja menyembunyikan dosa-dosanya. Allah sengaja menyembunyikan aibnya agar ia terus berbuat salah dan tidak merasa dosa. Kadang-kadang ini membuat kita terlena. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kenikmatan di dunia ini akan kita tinggalkan. Kemewahan, kemegahan, kegagahan, pangkat jabatan, semua itu akan ditinggalkan. Yang akan dibawa mati adalah amal soleh hasil hidup kita di dunia ini. Yang kedua. Yang ketiga, ketika haul itu berkumpul para kiai, berkumpul para ulama, berkumpul orang-orang soleh, membaca Al-Quran, membaca dzikir. Kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Wahai orang-orang, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, mampirlah ke situ, ikutlah duduk di situ. Kalau orang baca Quran, ikut baca Quran. Jika tidak bisa, dengarkan yang baca Quran. Jika orang berzikir, ikut berzikir. Jika orang bersolawat, ikut bersolawat. Itu namanya riyadul jannah. Karena sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, hilaquz zikri, adalah riungan kumpulan orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang baca Quran, orang-orang yang bersolawat. Itu namanya hilaquz zikri, yang disebut taman-taman surga. Dalam sebagian riwayat disebutkan yang dimaksud riyadul jannah adalah hilaqul ilmi, sebuah riungan yang di situ dibahas ilmu-ilmu Allah. Makanya ulama menggabungkan dua riwayat. Yang pertama, riwayat hilaqud dzikri itu tempat-tempat dzikir disebut taman surga, dan yang kedua, taman surga itu adalah tempat kumpulan ilmu. Maka ulama menggabungkan kedua-duanya. Setiap pengajian diawali dengan dzikir, diawali baca Quran, diawali dengan sholawat, kemudian dibahas kitab-kitab ilmu-ilmu agama, digabungkan oleh ulama. Inilah taman-taman surga. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada malam hari ini termasuk kita orang-orang yang hadir di taman-taman sorga, sehingga nanti di akhirat kita menjadi ahli-ahli sorga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.